Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sun Rahayu, Ratu. Balarea Waloya. Sama Bang Estu. Ibar Bang Reksa. Masih di acara Cahaya Batin, saya khusus pada tayangan ini mengundang Guru Ratu Sableng dari SKM. Perjumpaan kita masih dalam pembahasan pintu gerbang kesadaran bangsa Indonesia Nusantara sebagai bangsa Jawa harusnya tidak lupa dengan adat dan budaya Nusantara. Wong Jawa ojo sampai lali karo Jawane. Password kita Wong Jawa ojo sampai lali Jawane. Oke. Jawane ini adalah kalimat yang menurut saya sebagai representasi menyampaikan amanat bagi seluruh anak bangsa, di mana banyak kita menyampaikan beberapa kali jargon pemerintah, jargon publik, jargon atau kampanye kaum milenial menyampaikan bahwa kita harus melawan budaya asing. Kita harus melawan produk asing. Kita harus dan selalu kita harus penolakan kepada budaya, kesenian, produk asing. Tapi sebenarnya apakah kita sudah tahu bahwa budaya kita sendiri, budaya bangsa Jawa, apakah kita sudah tahu tentang kesenian kita, atau hal yang paling mendasar adalah huruf dan aksara Jawa sebagai induk kebudayaan, sebelum nanti akan kita panjang lebar membahas seluruh aksara Nusantara mulai dari Sunda Kaganga, Abugida Batak yang terbagi 5, dari Simalungun, Mandailing, Pakpak, Toba, dan nanti juga akan berbicara tentang aksara lontar, lontara dari Bugis, ada Karincing, Incung, dan juga akan bahasa dari aksara Minangkabau, dari aksara Papua yang juga pecahan dari Kaganga. Sangat luas sekali, saudara, bahwa kebudayaan kita mulai dari Kawi, dari Palawa menjadi Sansekerta, induknya adalah aksara Jawa. Dan saudara-saudara kita di Madura masih memiliki banyak kitab tentang aksara Hana Caraka dalam bentuk manuskrip yang biasanya dilaksanakan acara ritual memacah atau dalam Jawa macapat. Kita khusus dengan Ratu Sableng dari SKM, kita sampai kepada aksara To. Ya, itu ini kalimat yang saya akan tetap mencoba biar tidak salah di dalam penjelasannya. Maka saya akan coba membaca, bukan berarti kita tidak memahami toto, tatas, titi, dan nah itu apa sebenarnya? Tatas, tutus, titis, titi, lan wibowo. Mendasar, mencari akar, totalitas penuh dengan keyakinan, satu visi, hanya satu dalam sebuah tujuan, teliti di dalam memandang hidup. Nah, kita akan membahas dengan Ratu Sableng bahwa komunitas SKM adalah komunitas yang memiliki satu visi untuk menuju sebuah totalitas dan mendasar dalam memandang hidup. Nah, Ratu Sableng, saya ingin berdiskusi bagaimana panjenengan membangun satu visi kepada teman-teman SKM sebagai dasar nilai-nilai kebudayaan luhur yang ditancapkan agar tidak lupa dengan kebudayaan Nusantara Indonesia. Ya, terima kasih Cak Monyong. Nggih. Ya, tentunya untuk memberikan
sesuatu nilai adiluhung kepada person itu harus ada motivasi dulu. Kita motivasi dulu. Kalau langsung pada intinya tentunya tidak langsung mereka bisa terima. Motivasi apalagi era saat ini, era digital mungkin bisa terpengaruh dengan budaya-budaya asing. Ya. Ya, kita sedikit demi sedikit untuk memberikan cerahan tentang batiniah. Begitu Cak Monyong. Ya. Lalu bagaimana membangun satu wilayah memiliki pandangan hidup, menjalankan hidup, lahirnya nilai-nilai kebudayaan luhur itu sendiri yang ditancapkan kepada kawan-kawan SKM? Itu mungkin harus kita bangun dari diri kita sendiri ya, Mas. Ya. Jadi apa yang ya. telah kita rasakan baru kita sampaikan ya, Monyong. Tatas. Ya, jadi setelah mereka itu merasakan, nanti akan ketok tular ya, Monyong. Ya. Satu kepada yang lainnya, begitu ya, Monyong. Sehingga terbentuklah komunitas, begitu ya, Monyong. Kalimat ini menjadi inspirasi buat kita. Bagaimana lahirnya Majapahit pada 10 November 1293. 1293. Kita akan mencoba menuliskan pada angka tahun 10 November. 10 kita tulis dulu. November bulan berapa? 11. 11. Berarti 11. Tahunnya adalah 1200. Tadi berapa? 1293. Apakah kelahiran Majapahit di 10 November adalah mengingatkan kembali pada kejayaan lahirnya Majapahit? Apakah Raden Wijaya tidak mengalami sebuah upaya untuk tutus, tatas, titi, lan wibowo? Bagaimana memaknai itu setelah kita coba ingatkan kembali pada peristiwa 10 November. Kita akan coba tuliskan kembali Perang Dunia Kedua. Kita akan melihat Perang Dunia Kedua, yaitu juga di 10 November 1945. Spirit lahirnya Majapahit sama dengan di angka tersebut, 10 November. Bagaimana Perang Dunia Kedua seorang Malabi, atau siapa namanya, karena mulut kita aja Jawa, yaitu juga ya Malabi, Jenderal Panglima Perang Dunia Kedua, juga tewas di Surabaya. Pasukan dari juga Kubilai Khan Tartar juga amburadul bercerai-berai di tanggal 10 November 1293. Perang Dunia Kedua juga 10 November di 1945. Bagaimana itu peristiwa ini?
Nah, kita akan coba memahami peristiwa sejarah ini adalah totalitas dari tidak ada satupun nilai-nilai yang hanya ditempatkan pada tujuan-tujuan pribadi. Dua-duanya memiliki nilai tujuan-tujuan berbangsa dan bernegara. Adakah hari ini memahami angka itu sebagai nilai untuk memahami bangsa? Toh adalah sifat yang cukup luar biasa untuk dijadikan sebuah prinsip di dalam memanifestasikan hidup kita bersama-sama. Saya ingin bertanya, Ratu Sableng. Ya. Bagaimana kita punya sebuah tujuan tercapai jika masih ada belum tutus dan tatas, belum hilang? Tatas ini sudah hilang, tutus itu nol. Apakah bisa tercapai kalau kita masih tersandung dengan hal-hal yang membuat kita tidak murni tujuan itu kepada sesuatu pengharapan kita kepada Sang Maha Pencipta? Apakah bisa, Ratu Sableng? Singkat padat, kalau masih tercerai-berai tidak bisa. Tentunya kita semua harus menyengkuyung, kata orang Jawa, ya. Mangayu bagyo, manunggal, saiyek saeko proyo, baru akan tercipta sesuatu yang diinginkan. Ya. Demikian, Cak Monyong. Bagaimana kita mengenolkan di dalam diri kita untuk tidak ada nafsu, tidak ada pengharapan selain kepada Sang Maha Pencipta? Bagaimana? Satu, hanya kesadaran, Cak Monyong. Ya. Introspeksi diri. Itu, Cak Monyong. Memulai untuk mencapai proses menuju kesadaran itu bagaimana, Sableng? Ya, kita awali dari kita untuk mencari keheningan dalam diri. Jadi hilangkan sejenak, walau aktivitas kita mungkin porsinya terlalu banyak, kita harus off sejenak untuk memperoleh energi suci, yaitu bermeditasi atau menghening, ya Monyong. Nanti akan mengendap pikiran-pikiran yang kotor, sehingga kita mendapatkan yang namanya hawa murni. Berpikirnya nanti akan selalu positif. Iya, iya. Terus. Saya kepingin dieksplor terus. Ya, nah, itulah nanti apa yang kita dapat dari hasil meditasi atau menghening. Hasil itulah nanti akan diimplementasikan, ya Monyong. Begitu, ya Monyong. Luar biasa. Jadi untuk menuju sebuah tujuan pada prinsip-prinsip keilahian, menuju tutus, tatas, dan menuju pada satu tujuan itu perlu ada sebuah keheningan. Hening ini adalah mengosongkan sebuah nilai-nilai yang negatif, nilai-nilai yang sekarang ini semuanya terlihat seakan-akan orang sudah murni dalam sebuah tujuan berbangsa dan bernegara. Sumpah serapah dimunculkan, bahkan pengakuan-pengakuan pun disampaikan. Bahkan sumpah sebagai seorang pejabat disampaikan, toh nanti akan berakhir kepada sesuatu yang kurang melegakan kepada cita-cita keluhuran sebagai pelaksana perintah dan amanat rakyat. Pemerintah ini adalah yang mendapatkan perintah dari rakyat. Pemerintah ini adalah yang mendapatkan dauh dari rakyat. Seharusnya tujuan-tujuan untuk menyempurnakan dan membahagiakan sekaligus mensejahterakan rakyat ini sudah ada di dalam amanat undang-undang. Mensejahterakan bangsa, menjaga perdamaian dunia, dan yang penting adalah yang harus dilakukan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenapa saya tarik mencerdaskan kehidupan bangsa? Bagaimana bangsa ini cerdas jika menghilangkan